Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat keselamatan dan kesehatan. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita haribahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Asyara. Saya dari Tarbiyah Prodi FAI ingin memaparkan materi yang mana materi ini tugas dari pelajaran desain pembelajaran yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, Dr. Suhardi SPDI MA. Baiklah, di sini judul materi saya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mengenal Nabi dan Rasul yang akan menjadi panutan kita di dalam kegiatan sehari-hari. Kompetensi dasar dari materi saya ini adalah hendak dicapai dalam pembelajaran ini untuk menjadikan Nabi atau Rasul sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, Nabi dan Rasul panutanku. Tujuannya dibuat materi ini adalah untuk peserta didik mampu mengenal Nabi dan Rasul serta menjadikan mereka sebagai panutan dalam segala hal. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, mengenal Nabi dan Rasul. Dalam bahasa Arab, Nabi berasal dari kata naba, yakni berita. Dinamakan Nabi karena ia memberi kabar dan diberi kabar. Ia diberi kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan nubuwah, kenabian, berasal dari kata nabuwah, yaitu bagian bumi yang tinggi. Orang Arab memakai kata Nabi untuk tanda-tanda di bumi yang dipakai mencari jejak. Hubungan antara lafaz Nabi dan maknanya secara bahasa adalah bahwa Nabi mempunyai harkat dan kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Para Nabi adalah makhluk yang paling mulia. Mereka adalah tanda yang dipakai manusia untuk mencari petunjuk, sehingga dunia dan akhirat mereka menjadi baik. Dapat kita simpulkan di sini adalah Nabi itu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, dan para manusia itu menjadikan Nabi sebagai petunjuk pedoman hidup kita. Yang kedua materinya masuk ke 25 Nabi. Yang pertama, Nabi Adam serta mukjizatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertindak langsung dalam menciptakannya. Yang kedua, Nabi Idris pandai menulis, membaca, menghitung, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, misalnya perbintangan. Yang ketiga, Nabi Nuh. Mukjizatnya, atas izin Allah ia berusia diperkirakan mencapai 950 tahun. Yang keempat, Nabi Hud. Mukjizatnya menurunkan hujan saat kaum Ad dilanda kekeringan. Yang kelima, Nabi Sholih. Menurunkan hujan saat memunculkan unta betina dari sebuah batu seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 73. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Tubuhnya tidak terbakar api. Yang ketujuh, Nabi Lut. Mukjizatnya selamat dari azab Allah berupa gempa bumi dan angin kencang. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Mukjizatnya bekas kakinya menjadi sumur air Zam-Zam yang memancarkan air hingga sekarang. Yang kesembilan, Nabi Ishak. Memiliki ilmu, akhlak, dan karakter yang baik hingga menghasilkan keturunan yang solih. Yang kesepuluh, Nabi Yakub. Mukjizatnya memiliki karakter dan keimanan yang sangat baik hingga menjelang wafatnya berpesan pada anak-anaknya untuk terus menjaga ketakwaannya. Yang ke-11, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini terkenal di antara kita itu Nabi yang paling ganteng atau memiliki fisik yang sangat baik atau bagus. Yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini mempunyai mukjizat, mempunyai kekayaan yang luar biasa dengan akhlak dan keturunan yang baik. Nabi Syuaib selanjutnya.
Mukjizatnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kaum Madian berupa badai dan gempa bumi dan lain-lainnya. Referensi dari materi saya ini dari dari buku Rasul dan Risalah Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, International Islamic Publishing House. Dan referensi yang kedua dari buku Kisah Para Nabi Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Parmawi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum.